Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Ibu semua, rekan-rekan semua di channel kami. Dan pada kesempatan ini kami akan menyuguhkan sebuah kabar atau berita tentang pengumuman hasil seleksi P3K teknis diminta diundur. Ini alasannya. Kita simak beritanya. Ini dikutip dari halaman liputan6.com ya. Koordinator Umum Pergerakan Peserta P3K Teknis tahun 2022, Muhammad Ginanjar Yana mendesak memundurkan dan menyesuaikan pengumuman hasil olah nilai seleksi kompetensi P3K Teknis yang akan dilaksanakan mulai 18 April 2023. Bahkan, pihaknya telah membuat petisi terkait hal tersebut. Ginanjar Yana dan rekan-rekannya mempersoalkan adanya passing grade yang dinilai sangat tinggi di seluruh formasi serta terkait kompetensi teknis yang dinilai mempunyai jenjang kesulitan tinggi serta tidak relevan dengan tugas, pekerjaan, dan kompetensi di lapangan. Pada seleksi P3K Teknis 2022, banyak peserta yang tidak lulus passing grade karena soal-soal kompetensi teknis tidak relevan dengan jabatannya dan standar passing grade tinggi sehingga banyak formasi yang kosong, kata Muhammad Ginanjar Yana di Jakarta, Senin 17 April 2023. Oleh karena itu, kata dia, banyak pihak yang resah dengan adanya fenomena gugur massal pada seleksi kompetensi P3K Tenaga Teknis 2022 karena terbentur dan terkendala passing grade yang tinggi tersebut. Hampir rata-rata peserta dari Sabang sampai Merauke di seluruh formasi dan jenjang tidak lulus passing grade, serta tidak dapat mencapai passing grade yang diinginkan oleh pemerintah. Kami punya datanya, karena sudah dilaksanakan survei, jelasnya. Selain itu, dia menyebutkan semenjak diselenggarakannya alternatif CPNS 2017 sampai P3K 2022 oleh BKN, prioritas negara sering ditujukan guru dan tenaga kesehatan. Hal serupa juga terjadi dalam pemrograman P3K 2023. Guru serta tenaga kesehatan dikasih bagian yang besar setiap tahunnya, katanya. Sekiranya tidak tercapai dalam pilihan CPNS atau P3K serta bagian formasi hangus, masih ada kesempatan untuk tahun berikutnya, ujarnya. Selain itu, mereka juga diberikan banyak keuntungan berupa afirmasi tambahan berdasarkan usia, lokasi penempatannya, dan lainnya sehingga dapat lebih mudah lolos seleksi. Di lain sisi, lulusan yang tergolong dalam rumpun ilmu kesehatan dan keguruan atau yang dikategorikan menjadi tenaga teknis selalu dijadikan anak tiri oleh pemerintah. Sama halnya seperti guru dan nakes bahwa peserta P3K teknis adalah honorer dan dari kalangan umum yang sudah berpengalaman di bidangnya dan sudah kompeten dengan pengalaman praktis di bidang masing-masing, minimal 2-3 tahun, jelasnya. Ginanjar meyakini hal ini dapat menyebabkan calon ASN sebagian besar tidak terserap dan akan terjadi gugur massal dikarenakan oleh passing grade yang dipersyaratkan sangat tinggi, serta masalah soal kompetensi teknis yang sangat sulit pada seleksi kompetensi P3K teknis. Itu tampaknya kontradiktif dengan usaha negara dan tujuan pemerintah dalam rangka penuntasan non-ASN di akhir tahun 2023 yang mesti segera tuntas, ujarnya. Padahal lanjut dia, pemerintah maraton dari waktu dan juga anggaran yang sudah dekat dan waktu yang sempit menjadi double anggaran membuat syarat pengembangan ekonomi di Indonesia melemah dan pengangguran bertambah. Hasil non-ASN yang akan di-outsourcingkan dan malah mungkin dirumahkan.
Maka dari itu, kami ajukan harapan-harapan yang ada pada petisi. Keinginan serta harapan kami yang yakni melakukan kebijakan perankingan pada formasi di mana peserta tes kompetensi teknis sama sekali tidak ada yang mencapai passing grade untuk memenuhi formasi yang tersedia, ujarnya. Untuk menghindari kekosongan formasi yang sangat dibutuhkan atau sangat urgen sifatnya di daerah-daerah khususnya di daerah yang sangat membutuhkan tenaga SN atau melakukan penyesuaian penurunan passing grade formasi secara nasional khusus untuk nilai kompetensi teknis sebanyak 30%, penurunan passing grade secara nasional. Hal ini diharapkan tetap mempertimbangkan kelayakan penurunan passing grade secara nasional dan tetap memperhatikan kualitas ASN atau dengan tetap memperhatikan skor total, kumulatif minimal skor, dan skor kompetensi teknis minimal tertentu, dengan tetap memprioritaskan dan mendahulukan peserta yang sudah memenuhi nilai ambang batas yang sudah ditentukan sebagaimana mestinya, ya. Jadi Bapak Ibu, rekan-rekan semua, ada usulan dari pemerintah untuk mengundur pengumuman hasil seleksi P3K Kementerian Agama atau P3K teknis yang harusnya dimulai tanggal 18 April ya hari ini sampai tanggal 26 April. Dan mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat. Kemudian juga banyak Bapak Ibu yang misalkan belum mencapai passing grade, mudah-mudahan passing grade-nya diturunkan sebanyak 30% ya, sesuai dengan informasi di atas. Dan kita bisa memenuhi nilai passing grade kompetensi teknis yang diberitakan masih banyak formasi yang kosong secara nasional. Mudah-mudahan kita semua bisa lulus ya, bisa lulus menjadi P3K tahun ini, kemudian juga Bapak Ibu bisa mencapai passing grade atau nilai ambang batas yang sudah ditentukan oleh pemerintah, karena pada tahun ini juga, tahun 2023, isu penghapusan honorer sudah menggema di mana-mana, dan mudah-mudahan di tahun ini kita semua bisa diangkat semua tanpa terkecuali ataupun diangkat secara otomatis menjadi P3K ya. Mungkin itu saja informasi atau berita yang bisa kami sampaikan di channel kami. Terima kasih yang sudah menonton, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, komen positif, kemudian like dan share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.